Ada satu kenyataan indah yang sering terlupakan manusia, yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Bahkan ketika hidup terasa berat, ketika langkah terasa lelah, dan ketika hati terasa rapuh, penjagaan Allah tetap mengalir dalam setiap detik kehidupan kita. Hanya saja, tidak semua orang mampu menyadari tanda-tanda penjagaan itu. Ada yang menganggapnya kebetulan, ada yang memandangnya sebagai hal biasa, dan ada pula yang tidak peka sama sekali. Padahal, jika kita mau berhenti sejenak, melihat ke dalam diri, mengingat perjalanan hidup, dan memperhatikan setiap kejadian yang Allah izinkan hadir, kita akan menemukan banyak sekali bukti bahwa Allah selalu menjaga kita. Penjagaan itu tidak selalu berupa keajaiban besar, tetapi seringkali dalam bentuk hal-hal kecil yang sangat bermakna. Berikut adalah tanda bahwa Allah selalu menjagamu. Tanda yang jika kamu renungi akan membuatmu semakin bersyukur dan semakin yakin bahwa hidupmu tidak pernah dibiarkan begitu saja. Pertama, hatimu selalu digiring kembali kepada Allah. Salah satu tanda terbesar bahwa Allah menjagamu adalah ketika hati yang lalai tetap digerakkan untuk kembali kepadanya. Mungkin kamu pernah berada dalam masa-masa jauh dari ibadah, malas berdoa, atau merasa hati gelap. Namun anehnya, selalu ada waktu ketika Allah menarikmu kembali. Tiba-tiba kamu ingin sholat dengan lebih sungguh-sungguh. Tiba-tiba ingin membaca Al-Quran. Tiba-tiba terpikir tentang kematian, atau tiba-tiba merasa ingin memperbaiki diri. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk penjagaan hati. Allah tidak ingin membiarkanmu tenggelam terlalu jauh. Hati yang masih bisa tersentuh oleh kebaikan adalah bukti bahwa Allah masih menjagamu dengan kasih sayangnya. Bayangkan, jika hati itu benar-benar mati, tidak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan bertaubat, tidak ada getaran saat mendengar nasihat. Jika itu terjadi, itu pertanda yang sangat mengkhawatirkan. Maka, selama hatimu masih digerakkan menuju Allah, walaupun kamu jatuh berkali-kali, ketahuilah bahwa engkau sedang dijaga. Kedua, Allah menghalangimu dari hal yang tidak baik. Ada masa ketika kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat. Kamu merasa itu akan membuatmu bahagia. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, dan kamu sudah berlari mengejarnya. Tetapi entah bagaimana, hal itu terasa sangat sulit digapai. Kamu mungkin bertanya, kenapa Allah tidak memberikannya padaku? Kenapa semua pintu terasa tertutup? Padahal bisa jadi itulah bentuk penjagaan Allah. Dia tidak ingin kamu mengambil sesuatu yang akan merusak hidupmu, menghancurkan hatimu, atau menjauhkanmu dari jalan kebaikan. Terkadang hal yang kita anggap nikmat justru membawa petaka, dan hal yang kita anggap musibah justru menyelamatkan. Maka ketika Allah menghalangi sesuatu, itu bukan karena Dia tidak menyayangimu, tetapi karena Dia sedang menjagamu dari hal yang akan merusakmu di kemudian hari. Penolakan yang menyakitkan hari ini mungkin adalah perlindungan besar dari Allah untuk masa depanmu. Ketiga, Allah memberikan ujian yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Ujian adalah tanda cinta, bukan tanda kebencian. Orang yang tidak dipedulikan Allah akan dibiarkan hidup dengan mudah, tetapi kosong. Namun orang yang dijaga akan diberi ujian yang membuat jiwanya matang. Coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Bukankah setiap kesulitan yang pernah kamu lalui ternyata mengajarkan sesuatu yang sangat berharga? Bukankah setiap air mata ternyata membentukmu menjadi lebih kuat? Bukankah rasa kehilangan membuatmu lebih dekat kepada Allah? Bukankah kegagalan mengajarkanmu arti tawakal?
Allah tidak sedang ingin menjatuhkanmu dengan ujian itu. Allah sedang mengangkat derajatmu. Dia ingin kamu menjadi hamba yang lebih sabar, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Penjagaan Allah tidak selalu berupa kemudahan. Justru terkadang penjagaan Allah hadir dalam bentuk kesulitan yang melatih jiwa. Keempat, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Pernahkah kamu menyadari bahwa ada orang-orang tertentu yang hadir di hidupmu pada waktu yang tepat? Mereka datang membawa nasihat, menguatkanmu, menuntunmu, atau bahkan menarikmu dari kesalahan. Ada juga yang kamu temui hanya sebentar, tetapi memberi dampak besar dalam hidupmu. Pertemuan semacam itu bukan kebetulan. Itu termasuk penjagaan Allah melalui manusia. Allah tahu kapan kamu butuh teman yang baik, kapan kamu butuh nasihat, kapan kamu butuh diperingatkan, dan kapan kamu butuh seseorang untuk menguatkanmu. Bahkan terkadang Allah menjauhkanmu dari seseorang yang tidak baik sebagai bentuk penjagaan yang sangat besar. Jika dalam hidupmu ada orang yang selalu mengajakmu kepada kebaikan, mengajakmu sholat, mengingatkanmu tentang akhirat, atau menuntunmu menjauhi dosa, itu adalah tanda penjagaan Allah yang nyata. Kelima, kamu selalu bisa bangkit meski jatuh berkali-kali. Ada orang yang setelah jatuh langsung hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Tetapi ada pula yang setiap kali terjatuh justru semakin kuat dan semakin dekat kepada Allah. Jika kamu termasuk orang yang selalu diberi kekuatan bangkit kembali, itu tanda besar bahwa Allah menjagamu. Kekuatan itu bukan datang dari dirimu sendiri. Tidak ada yang mampu menguatkan hati kecuali Allah. Tidak ada yang mampu memberi keteguhan kecuali Dia. Setiap kali kamu bangkit, setiap kali kamu berusaha lagi, setiap kali kamu bertahan, meski terasa berat, itu berarti Allah sedang memegangmu agar tidak benar-benar jatuh. Keenam, doamu selalu dijawab dengan cara yang terbaik. Tidak semua doa dikabulkan sesuai keinginan, namun setiap doa pasti dijawab dengan cara yang terbaik. Ada doa yang Allah kabulkan cepat, ada doa yang Allah kabulkan lambat, ada doa yang Allah ganti dengan yang lebih baik, ada doa yang Allah simpan sebagai pahala, ada doa yang Allah jadikan penjaga dari bahaya. Ketika kamu berdoa lalu hatimu menjadi tenang, itu sudah tanda bahwa Allah menjagamu. Ketika kamu berdoa lalu bebanmu terasa ringan, itu bukti bahwa Allah mendengar. Ketika kamu berdoa lalu arah hidupmu berubah menjadi lebih baik, itu berarti Allah menjawabnya dengan cara yang sangat lembut. Allah menjaga hambanya bukan hanya dengan memberi apa yang diminta, tetapi dengan memberikan apa yang dibutuhkan. Ketujuh, kamu merasa tidak tenang saat akan melakukan dosa. Ini salah satu tanda penjagaan paling indah. Ketika kamu ingin berbuat salah, tetapi hatimu terasa gelisah, jiwamu resah, dan seakan ada yang menahanmu, itu adalah bukti bahwa Allah sedang menjagamu dari dosa yang akan membawa penyesalan. Hati yang masih sensitif terhadap dosa adalah hati yang dijaga. Sebaliknya, hati yang merasa aman saat berbuat dosa tanpa rasa takut adalah hati yang perlu diwaspadai. Maka jika kamu masih merasa tidak enak, masih merasa takut kepada Allah, masih merasa bersalah ketika berbuat salah, bersyukurlah. Itu adalah penjagaan yang luar biasa. Kedelapan, kamu tidak pernah dibiarkan sendirian. Mungkin kamu merasa hidupmu berat, mungkin kamu merasa banyak masalah, mungkin tidak ada tempat cerita, mungkin dunia terasa sunyi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah hilang, yaitu
pertolongan Allah. Buktinya, kamu masih bisa melewati semuanya sampai hari ini. Kamu masih bertahan, kamu masih mampu berjalan, kamu masih punya harapan. Semua itu bukan kekuatanmu semata. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Setiap napas yang kamu hirup adalah penjagaan. Setiap langkah yang kamu ambil adalah penjagaan. Setiap keselamatan yang kamu alami adalah penjagaan. Setiap hari yang kamu lalui adalah penjagaan. Allah bersamamu dalam setiap detik kehidupan. Meskipun kamu tidak selalu melihatnya. Kesembilan, kesalahanmu tidak ditampakkan Allah kepada manusia. Ini penjagaan yang sering tidak disadari. Ada orang yang ketika melakukan kesalahan langsung terbongkar dan menjadi aib. Ada pula orang yang berkali-kali melakukan kesalahan, tetapi Allah menutupi aibnya sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Jika kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menanggung malu di hadapan manusia, itu tanda besar bahwa Allah menjagamu dengan sangat lembut. Allah tidak mempermalukanmu. Dia menutupi aibmu. Dia memberimu kesempatan untuk berubah. Dan Dia tidak membiarkan satupun orang mengetahui kesalahanmu. Itu adalah bentuk penjagaan yang lebih mahal dari apapun. Terima kasih sudah klik video ini. Nantikan video berikutnya di Cahaya Kalbu.